Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Ternyata kemunculan makhluk ini kembali sebetulnya langsung dirujuk oleh netizen ya. Jarang sekali terlihat sekarang. Sekalinya terlihat langsung mengomentari kebijakan-kebijakan dari Kang Deddy begitu. Dan sekalinya muncul langsung juga dirujuk oleh netizen. Ini menarik untuk kita reaksi makhluk yang satu ini sebetulnya bagaimana videonya. Ini dia. Deddy Mulyadi terbukti tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai dengan apa yang dicitrakan di kontennya yang begitu heroik, tegas katanya. Ternyata soal tambang di Sukabumi, Deddy Mulyadi tidak serta-merta menutup tambangnya, tidak serta-merta ke sana memarahi supir-supir truk yang sudah mengotori jalan bahkan merusak jalan, tidak menutup tambang yang sudah merusak persawahan masyarakat di Kabupaten Sukabumi, di Cihaur, Sukabumi. Dia malah hanya video call dengan orang Sukabumi, dan dalam percakapan itu katanya orang lain yang melakukan, saya semua yang harus membereskan. Cemen menurut saya. Bukankah dia seperti heroik di kontennya? Bukankah dia tegas di kontennya? Bukankah dia pernah memberhentikan tambang yang katanya ilegal di Subang? Walau itu tidak merusak persawahan seperti di Sukabumi. Karena yang ilegal ini lebih hati-hati daripada yang legal. Yang legal itu lebih sembrono. Karena apa? Merasa punya izin, merasa sudah halal. Padahal tidak ada istilah halal dalam merusak. Nah itulah soal izin tambang. Deddy Mulyadi apa yang dia lakukan? Belum tuh. Ya, tidak ada video dia menutup PT Golden apa namanya. Nggak ada tuh. Ya, apakah dia takut pada Kementerian KLH? Kalaupun Kementerian KLH itu memberikan izin atas merusaknya kehidupan masyarakat Jawa Barat di Sukabumi, harusnya Kementerian KLH lawan sama Deddy Mulyadi. Itu baru hebat. Ini enggak, cemen. Ya, menurut saya ini betul-betul nggak sesuai ekspektasi ya. Orang merasa, wah Deddy Mulyadi hebat, tegas. Yang ada adalah ya tidak sesuai dengan yang dicitrakan. Seperti juga halnya dia soal pembongkaran di Puncak Bogor. Ya bongkar tuh, tapi dia ganti katanya. Kan lucu. Lalu bagaimana di Puncak Bogor itu keadilannya, ketegasannya? Semua yang ada di pinggir jalan Puncak Bogor itu udah dibabat. Mengapa dia biarkan Asep Strawberry bertengger di sana, bahkan diberikan izin lebih luas? Apakah itu nggak lebih merusak? Apakah itu tidak menjadikan cacatnya masyarakat setempat yang sudah digusur karena ketidakadilan? Apa takut sama Asep Strawberry karena dia salah satu bendahara di sebuah partai? Saya rasa ya senaif itulah ya. Ini demi keadilan, babat aja. Pengusaha besar dia dibabat juga nggak akan miskin. Nah ini sangat tidak sesuai ekspektasi. Bagaimana juga dengan yang di kampungnya Deddy Mulyadi sendiri. Ada Castello yang mana puluhan hektar, 80 hektar satu lokasi dikuasai untuk bisnis wisata. Apa gunanya bisnis wisata? Itu bisa menyebabkan kehancuran bagi alam. Mengapa tidak dikembalikan lagi menjadi hutan atau menjadi perkebunan teh seperti semula? Ada Asep Strawberry juga di sana. Mengapa tidak ditindak? Berhektar-hektar merusak perkebunan teh, dibangun beton-beton. Ini di mana tegasnya? Sangat tidak berkesinambungan, tidak punya konsep, hanya ya sensasi-sensasian. Memang betul kata orang-orang, dia hanya pandai beretorika, membuat sensasi, tapi tidak tuntas. Nah, di sini ini tanda kutip ya menjadi agenda atau menjadi PR untuk Dewan. Jangan sampai Dewan yang morat-marit mengikuti yang tidak jelas. Ya, bagaimana soal pendidikan? Dunia pendidikan sudah dihebohkan, tidak boleh wisata, study tour, tidak boleh mengadakan perpisahan. Hal yang remeh-temeh soal perpisahan. Ya, karena kami juga pernah sekolah bagaimana pentingnya perpisahan itu,
saat kita lulus sekolah. Tapi ya tidak juga menjadikan biaya lebih besar dikeluarkan. Ya, euforia sebagai anak muda itu wajar. Nah, tapi ini yang dirugikan jadinya banyak. Ya, bagaimana teman saya di Tasikmalaya mengeluh yang seharusnya dia punya order rental panggung, rental tenda, rental sound system. Sekarang panen itu tidak ada gara-gara Deddy Mulyadi. Nah, apakah itu tidak merugikan sebagian masyarakat? Dan seurgensi apa? Belum lagi soal ijazah yang disandra oleh sekolah. Sudah banyak video. Sudah ada video saya dapat seorang ibu mengeluhkan ternyata datang ke sekolah dia ditolak oleh gurunya, oleh kepseknya, oleh TU-nya karena Deddy Mulyadi belum ngasih uang. Jadi tidak bisa ini sekarang diberikan. Terlebih dia sekolah swasta. Uangnya belum jelas, ini ijazah harus segera diobral. Bagaimana kemudian? Apakah sudah dianggarkan oleh Dewan? Mereka juga paham, guru-guru paham. Nah ini jadi catatan buat anggota Dewan semua. Jangan sampai Anda jadi terbirit-birit, kocar-kacir mengikuti hal-hal yang tidak konkret. Karena jangan sampai ini pemerintahan dipakai main-main. Ya, hanya demi konten-kontenan, ekspektasinya wah ini hebat, ternyata ini hanya menyusahkan banyak orang. Apalagi Dewan dan birokrasi. Ya, bagaimana dia akan memberikan anggaran dari pajak kendaraan bermotor 8 triliun untuk jalan. Kita tunggu, benar nggak? Ya, jangan sampai besok melenoi. Ya, besok ternyata begini begitu. Itu namanya tidak konsisten. Itu namanya tidak konseptual. Ya, nah inilah cemennya Deddy Mulyadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh Kang Deddy dibilang cemen tuh ya sama makhluk yang satu ini. Karena yang pengkritik memang begitu sebetulnya ya saya sudah mengkritik tanpa solusi begitu ya. Kan ada istilahnya kritik membangun. Sebenarnya sih kalau hal-hal seperti ini yang sifatnya bagaimana, alangkah baiknya ketemu langsung ya, terus berdiskusi, berbicara, mari bersama-sama membangun begitu ya. Jangan ini baru mulai dibangun ada saja kritik gagal, bangun lagi kritik gagal. Janganlah seperti itu ya. Kalaupun itu apa yang disampaikan tadi memang ada hal yang sangat urgensi ya, tinggal diomongin saja. Deddy Mulyadi terbukti tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai. Ari akang ngewa kunaon eta ke Pak Deddy. Aduh, ngonten teh cing atuh nu rada bener musik we batur naonan. Deddy Mulyadi terbukti tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai. Wajar KDM, manusia, tempat salah dan lupa, bukan nabi boy. Masih banyak PR yang harus dikerjakan KDM. Dan masih banyak masalah-masalah di depan mata yang memang harus diberesin. Tapi sampean harus jelas, harus terukur. Lihat dari nilai kepuasan masyarakat, bukan hanya Jawa Barat. Orang yang bangga pada KDM itu seluruh Indonesia. Orang yang mendamba-dambakan dipimpin oleh KDM itu seluruh Indonesia. Camkan itu. Dung. Sok coba bandingkan jumlah pembenci, jumlah hater sama jumlah para pecinta, para pendukung. Perbandingannya berapa? Kalau pembenci itu bajer-bajer mereka dibayar, bukan antusias dari dalam diri sendiri. Gak bakalan secepat ini nyelesain Jawa Barat itu. Ini baru berapa bulan cuy. Lu pikir 100 hari udah beres semua? Tunggu, ada waktunya. Kan masih lama, 5 tahun lagi. 5 tahun memimpin itu. Sampean bikin konten kayak gitu, lihat komen-komennya coba. Habis diserang sama pendukung KDM. Coba yang bikin pendukung KDM, banyak juga yang ngedukung. Coba di situ angka-angkanya, statistiknya dilihat. Pro dan kontra itu pasti ada, siapapun pemimpinnya. Tapi lihat persentasi perbandingannya. Mungkin banyak yang nggak suka sama KDM. 5% mungkin ada. Tapi lihat yang pro, yang dukung. Aduh, dulu sekolah sering bolos ya.
gak ngerti kemaslahatan bersama. Aduh ampun, ya Allah. Deddy Mulyadi terbukti tidak sesuai ekspektasi, tidak sesuai dengan. Nah, ini adalah salah satu contoh orang yang tidak mau mengupdate berita, tidak mau membaca berita mengenai statementnya Gubernur Jawa Barat yaitu Kang Deddy Mulyadi masalah tambang yang ada di Sukabumi. Sebenarnya kalau kita cari artikel mengenai tentang tambang di Sukabumi, keluar langsung apa statementnya Kang Deddy Mulyadi. Bahwa Kang Deddy Mulyadi sudah jelas akan membenahi tata ruang yang ada di Jawa Barat, akan bekerja sama dengan pemerintahan kabupaten kota yang ada di seluruh Jawa Barat. Bukan hanya di Sukabumi saja, tapi seluruhnya. Jadi gak semuanya juga harus pakai nada tinggi, jadi gak semuanya juga harus pakai marah-marah, ya kan? Harus juga ada di mana aturan itu ditetapkan oleh pemerintah provinsi, yaitu benahi semuanya tata ruang. Sehingga ketika tata ruang itu sudah disahkan, maka akan menindak apapun itu yang ada di Jawa Barat, ada undang-undang yang berlaku. Begitu. Jadi kalau kita berpikir bahwa Kang Deddy harus tegas itu marah-marah, enggak juga kayak gitu. Jadi Anda tidak memahami esensi kata tegas dan ketegasan. Nah, kalau misalkan Anda tidak memahami hal itu, repot. Ya, saya jelaskan kayak gini juga mungkin Anda nggak ngerti. Ya. Tidak sesuai dengan apa yang dicitrakan di kontennya yang begitu heroik. Mabok apa lagi lo? Mabok apa lagi? Keluar-keluar masalah Kang Deddy Mulyadi, masalah di Sukabumi. Lu baca dong beritanya, ya. Tambang di situ udah ada izinnya, ya. Yang dipermasalahin itu adalah di situ jalannya jalan kotor. Makanya Kang Deddy situ itu buat mengkoordinasi masalah kenapa jalan jadi kotor. Makanya kalau lu jadi LSM, otak lu dipakai, ya, biar kagak bego. Heran gua, banyak yang LSM bego kayak gini ya, kagak dicerna tentang permasalahan-permasalahan yang ada di desa di Indonesia, tapi sekaligus ngejudge begonya ini kayak gini, akut jadinya, stunting, otak dia itu udah stunting nih, ya. Mabok mulu sih lu, ya, kurang kenyang lu. Makan nih di rumah gue banyak nasi, sini dulu aja deh, makan dulu biar kenyang lu. Jadi pemikiran lu tuh jernih, ya. Heran gue mau LSM, ormas, siapa apa lagi, Karang Taruna. Bingung, wawasannya udah pada mentok semua. Wajar sih ya, banyak pengangguran, jadi perutnya belum pada kenyang, lapar semua itu. Jadi kayak gini nih, otaknya kagak dipakai, fungsi-fungsinya itu nggak ada semuanya, pada dilupain fungsinya. LSM, lembaga swadaya masyarakat, swadaya masyarakat, iuran swadaya masyarakat untuk masyarakat, ya. Fungsi lo tuh harus tahu. Doni, aduh, kalau mau komentar, otak lo dipakai dulu nih, pasangin. Jangan kayak orang bego kok akut, parah lo. Jadi segitu Sobat Tony ya. Coba kita lihat dari nilai kepuasan masyarakat. Menarik tadi video yang kedua dari tanggapan para netizen. Tapi intinya Sobat Tony ya, jadi bagaimana negara ini bisa maju, bagaimana daerah bisa maju kalau ada kebijakan yang coba diterapkan untuk kepentingan masyarakat. Ada saja mulut-mulut yang begini ya. Jadi apapun sebenarnya kalau kita beragama, apalagi agama Muslim, kan memang itu ada kewajibannya tuh ya untuk mentaati, untuk mematuhi pemimpin begitu ya. Jadi coba kita dukung saja dulu kebijakan yang akan dijalankan, karena orang benar juga ya, Kang Deddy itu bukan nabi yang serta-merta begitu kebijakan dijalankan langsung berubah sesuai dan diharapkan ya.
pasti ada plus minusnya. Ya nama manusia juga begitu. Tapi manusia yang baik adalah manusia yang lebih banyak baiknya daripada buruknya. Tapi kalau yang tadi itu kayaknya sih lebih banyak buruknya. Jadi manusia apakah dia? Silahkan disimpulkan. Tetap jaga persatuan dan kesatuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.